Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam hidup ini, ketika ada usaha, maka akan ada hasil. Ketika ada niat yang tulus, maka ada sukacita di dalam pengerjaan apa yang menjadi tugas kita. Dan semuanya akan menjadi berkat karena Tuhan selalu ada, kini, sekarang, dan selamanya bagi siapa saja yang mau menyerahkan diri kepada Tuhan di setiap aktivitas hidupnya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menciptakan segala sesuatu demi kebahagiaan manusia dan demi kemuliaan nama-Mu. Bimbinglah kami untuk memelihara dan mengembangkan apa yang Engkau percayakan di dalam hidup kami, sehingga kami layak Engkau jadikan anak-Mu untuk menjadi saksi akan kasih cinta-Mu yang begitu besar kepada umat-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini Yohanes melalui kitab Wahyu mengingatkan kita semua untuk menguduskan Tuhan. Caranya bagaimana? Kita menjaga kekudusan diri kita. Kita menjaga pikiran kita. Kita menjaga perkataan kita. Dengan demikian kita telah menjaga kekudusan Tuhan, Sang Pencipta kita. Seringkali kita lupa untuk menjaga kekudusan dan kesucian diri kita. Kadang kita mencemarkan hanya karena ingin memuaskan nafsu jasmani kita. Kadang kita berkata-kata tidak sopan, berkata-kata dengan kasar karena hanya ingin memuaskan emosi kita. Hari ini kita diingatkan oleh Yohanes bahwa Allah ada dan selalu ada, kini, sekarang, dan selamanya. Tinggal bagaimana kita menyerahkan diri kepada Tuhan atau tidak. Kita menyadari kehadirannya di dalam hidup kita atau tidak. Ataukah kita lebih senang mendengarkan suara hati kita yang dengan cepat memuaskan apa yang menjadi keinginan kita. Hari ini kita pun diingatkan oleh Yesus di dalam Injil Lukas bahwa Allah sudah memberikan semuanya pada diri kita, memberikan bakat, talenta, kemampuan, cara berpikir untuk menyelesaikan sebuah persoalan, tantangan yang kita hadapi di dalam persiaran hidup kita. Tetapi seringkali kita menjadikan kelemahan kita sebagai alasan bahwa kita tidak mampu menghadapi apa yang menjadi tantangan hidup kita. Bahkan kadang kita menjadikan kelemahan kita untuk menutupi rasa malas kita, untuk menutupi rasa cemburu kita, untuk menutupi ketidakmampuan kita. Dan seringkali untuk menutupi ketidakmampuan, kita mulai menceritakan yang negatif tentang orang lain, menceritakan sesama kita yang bekerja lebih baik. Terkadang kita hanya fokus pada hal-hal yang negatif dari sesama kita yang sudah memberikan diri lebih baik daripada kita. Tetapi hari ini Yesus mengingatkan, Tuhan sudah memberikan segalanya untuk kita. Tinggal bagaimana kita, apakah kita mau mengembangkannya, ataukah kita justru luput karena mengejar kepuasan nafsu, kepuasan ego. Hari ini kita diingatkan, Tuhan sudah memberikan talenta, bakat kepada kita. Mari kita gunakan, mari kita lebih kreatif di dalam menjalani persiaran hidup kita. Mari kita melayani dengan sukacita, dengan cara kita yang benar, tepat, dan sesuai dengan apa yang diajarkan dan disabdakan oleh Allah kepada kita, baik secara langsung maupun melalui sesama kita. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, jangan pernah mengatakan saya tidak mampu sebelum mencoba. Mari kita belajar untuk terus
berusaha, berjuang sekuat tenaga. Apa yang menjadi tanggung jawab kita, mari kita kerjakan dengan sukacita, dengan teliti dan ketulusan. Karena yakinlah ketika kita mengerjakan dengan sukacita, dengan tanggung jawab yang penuh, maka hidup kita di dalam pekerjaan kita akan menjadi berkat yang penuh sukacita, baik bagi kita, sesama kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Di dalam hidup, setiap orang punya kelebihan dan kelemahan. Tuhan mengadakan demikian karena supaya kita sebagai manusia, sebagai pribadi, saling melengkapi, saling menolong, saling membantu, dan bukan saling mencaci maki, dan bukan pula saling menjatuhkan, dan bukan pula saling membenci, tetapi menghadirkan cinta kasih Allah di dalam hidup kita. Jangan takut untuk mengembangkan kemampuan kita, karena Tuhan memberikan segala sesuatunya baik adanya. Maka marilah kita gunakan pemberian Tuhan untuk segala sesuatu yang baik. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.